doa yang dibaca ketika masuk ke dalam rumah. Pertemuan yang lalu doa ketika keluar dari rumah. Masih ingat? Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi. Nah, ini ketika keluar. Sekarang Imam Nawawi melanjutkan pembahasan ketika masuk ke rumah. Beliau katakan di sini yustahab, dianjurkan. Ayyaqula, membaca bismillah, minimalnya bismillah ketika masuk ke rumah. Bismillah. Wa an yuksira min dzikrillahi ta'ala, atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang bebas kita pilih. Wa an yusallima, kemudian memberikan salam. Jangan lupakan salam. Masuk ke rumah tetap salam. Walaupun di rumah hanya istri kita. Walaupun di rumah hanya ada anak kita. Bahkan walaupun rumah tidak ada orang, tetap disunnahkan kita mengucapkan salam. Nah, para ulama mengatakan kalau di rumah tidak ada orang, redaksi salamnya itu agak sedikit berbeda. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi sholihin. Itu kalau nggak ada orang, baca salam seperti itu. Kalau ada orang, baca assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca makin banyak, makin besar pahalanya. Nabi SAW, ada seorang sahabat ketika masuk ke satu tempat, Nabi lagi duduk bersama sahabat yang lain. Dia masuk, dia bilang assalamualaikum. Nabi katakan asrah, 10. Yang kedua, masuk lagi ke rumah tersebut, membaca assalamualaikum warahmatullah. Nabi katakan ishrun, 20. Yang ketiga masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun, 30. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maknanya 10, 20, 30? Salam yang pertama dapat 10 pahala. Orang yang memberikan salam yang kedua mendapatkan 20 pahala. Orang yang memberikan salam komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun, dia dapat 30 pahala. Jadi pahala makin banyak redaksi kata di dalam mengucapkan salam, makin besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada salam yang disingkat. Ada yang disingkat as. As itu bahasa Inggrisnya artinya pantat. Bahasa Inggris artinya pantat, as. Atau kita mengucapkan salam tidak sepenuh hati. Assalamualaikum. Ini gak ada dapat pahala sama sekali. Assalamualaikum. Lafadznya diperjelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enak. Kemudian mengucapkan salam itu harus dengan nada yang sopan, karena salam itu memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Jangan salam teriak-teriak, yang punya rumah ketakutan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya takut. Jadi assalamualaikum artinya memberikan keselamatan, kesejahteraan. Itu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan di dalam Al-Quran, adab masuk rumah Allah yang mengajar kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Fa'idha dakhaltum buyuta, di surat An-Nur ayat 61. Apabila kalian masuk buyuta, ke rumah, fasallimu ala anfusikum, berikan salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah mubarakah,
sebagai bentuk salam dari sisi Allah yang diberkahi. Jadi walaupun tidak ada orang, kesunahan mengucapkan salam tetap dianjurkan. Apalagi ada orang. Baca dulu assalamualaikum warahmatullahi baru masuk. Kalau ke rumah orang, posisi berdirinya jangan persis di depan pintu, tapi di samping. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan orang yang melihat ke dalam rumah orang tanpa izin itu kalau saya mau saya pengen colok matanya dengan tombak. Di situ ada mungkin istrinya lagi buka aurat, habis keluar dari kamar mandi, maka diajar oleh Rasulullah SAW kalau mau bertamu maka jangan berdiri persis di depan pintu, tapi di samping. Kemudian ucapkanlah salam. Kalau sudah ada jawaban salam dan dipersilakan masuk, baru masuk. Ini tarbiyah as-samawiyah, ar-rabbaniyah. Ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anak, idza dakhalta ala ahlik, kalau engkau masuk ke rumahmu berjumpa keluargamu, fasallim, Nabi katakan ucapkanlah salam. Yakun barakah, maka akan ada nilai keberkahan. Orang yang sering mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, Allah Ta'ala berikan keberkahan di rumah tersebut. Yakun barakah, akan diberikan keberkahan. Alaika wa ala ahli baitik, hendaklah engkau lazimkan mengucapkan salam. Dan juga beritahukan kepada keluargamu, agar senantiasa kalau masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gengsi-gengsi. Ada yang salamnya gengsi, suaranya agak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengar dia sendiri. Ucapkan dengan suara yang sekiranya orang tersebut yang ada di rumah mendengar ucapan salam kita. Walaupun itu orang tua kita, anak kita, istri kita. Indah. Jadi perkara-perkara yang kecil kita harus amalkan dulu, jangan bicara terlalu jauh. Contoh, kita sudah sering hadir majelis ilmu, tapi masih buang sampah sembarangan. Ini keberkahan ilmunya kurang. Buang sampah di got. Praktek yang kecil, Nabi katakan at-taharatu syatrul iman. Kesucian, kebersihan separuh daripada keimanan. Jangan buang di got. Itu tempat bukan buat sampah. Kalau ada sampah, tidak ada tempat sampah, taruh di tas kresek, nanti ada tempat sampah, masukkan. Kadang-kadang kita masukkan ke dalam kantong baju kita. Ada sampah-sampah. Ini perkara-perkara kecil, namun kalau kita lakukan yang kecil dengan sempurna, insya Allah yang besar, perkara-perkara besar akan mampu kita lakukan. Tapi kalau yang perkara kecil saja kita tidak mampu lakukan, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang besar yang disyariatkan di dalam agama kita? Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa ketika kita masuk ke dalam rumah itu kita baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keluar baca bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Diamalkan. Ilmu kalau diamalkan, Allah kasih tambah ilmu yang tidak pernah kita belajar. Man 'alima wa 'amila wa 'allama awratha ma lam ya'lam. Nabi katakan, siapa yang tahu satu ilmu, kemudian dia amalkan dan dia ajarkan, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah ia pelajari, kata Rasulullah SAW. Jadi sedikit qadaman ala qadamin bi ziddin auza'i. Selangkah demi selangkah, apa yang kita dengar dari hadis Rasulullah SAW, kita amalkan satu persatu. Sebelum keluar, ada sunnah lainnya yang biasa Rasulullah SAW lakukan.
yaitu Nabi beliau menyisir rambut, sunnah, rapi. Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Muntahasul Sarah Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, Nabi kadang-kadang bahkan seringkali kalau keluar rumah itu bawa sisir. Bawa sisir. Rapi, bersih. Bahkan sebelum keluar rumah beliau berkaca. Mir'ah. Berkaca. Karena Islam mengajarkan kebersihan.